judulnya ahli surga yang paling terakhir. Ini orang yang paling rendah derajatnya di surga dan paling terakhir keluar dari neraka. Dan masih ada satu orang yang berada di antara surga dan neraka, dalam kurung ia adalah penghuni neraka yang terakhir masuk ke dalam surga. Ia menghadapkan mukanya ke arah neraka lalu mengatakan, wahai Rabb, palingkan wajahku dari neraka karena baunya menggangguku dan apinya membakarku. Ini orang terakhir yang keluar dari neraka dari ahli surga. Setelah dia ini semua di dalam neraka itu orang yang kekal. Maka Allah bertanya, apakah bila aku melakukannya, maksudnya mengalihkan wajahmu dari neraka sehingga kau tidak cium baunya, kau pun tidak lagi terbakar, kamu tidak minta selain itu? Ia menjawab, tidak demi keperkasaanmu. Jadi orang ini saking ini selamat dari neraka, yang penting keluar dulu dari neraka dan jauh dari neraka. Maka ia pun berjanji kepada Allah, lalu Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Ketika ia menghadap ke arah surga, ia melihat keindahannya, maka ia pun diam sejenak. Kemudian mengatakan, wahai Rabb, sampaikan aku di pintu surga. Tadi kan dia janji tidak akan minta kecuali selamat dari neraka. Sekarang Allah arahkan wajahnya melihat surga. Maka sekarang dia mohon yang kedua, sampaikan aku di pintu surga. Allah mengatakan, bukankah kamu telah berjanji tidak meminta selain yang telah kau minta tadi? Dialihkan wajahmu dari neraka. Ia mengatakan, wahai Rabb, agar aku tidak menjadi makhlukmu yang paling celaka. Jadi kalau kau sampai tidak memberikan aku pintu surga ini, maka aku termasuk orang yang celaka. Allah bertanya, akankah bila aku memberikan hal itu kepadamu, kamu tidak meminta selainnya? Kan dia cuma minta diantar sampai ke pintu surga, bukan masuk ke dalam surga. Karena dia ingin melihat gitu. Maka dia mengatakan, tidak demi keperkasaanmu, aku tidak meminta selain ini. Lalu ia pun berjanji kepada Rabbnya. Lalu Allah menyampaikannya di pintu surga. Ketika sampai di pintu surga, ia melihat keindahannya, berikut isinya, berupa kesenangan dan kegembiraan, maka ia diam sejenak. Lalu ia berkata lagi, wahai Rabb, masukkan aku ke dalam surga. Ini permintaan dia yang ketiga. Allah menjawab, kasihan engkau wahai manusia, betapa engkau ingkar janji. Bukankah engkau berjanji berkali-kali kepadaku untuk tidak meminta selain apa yang telah engkau minta? Ia mengatakan, wahai Rabb, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling celaka. Maksudnya kalau tidak dikasih, maka ini kecelakaan besar. Kalau cuma sampai di depan pintu surga lalu tidak masuk di dalamnya. Maka Allah pun tertawa kepadanya. Dan ini memang itsbat sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengizinkannya masuk surga. Seraya mengatakan berangan-anganlah. Ketika dia masuk surga, Allah bilang, coba kau berangan-angan. Apa yang kau harapkan, tuangkan semua, munculkan semua. Ia pun berangan-angan. Hingga ketika terputus angan-angannya, dia berangan-angan apapun yang paling bagus. Istana, dayang-dayang, pakaian. Karena dia sudah lihat surga. Dalam beberapa riwayat lain, dia lihat penghuni surga. Yang sedang menikmati kebun-kebunnya, di dayang-dayangnya, segala macam gitu. Maka setelah dia berangan-angan semuanya, sudah habis, sudah putus angan-angannya, maka Allah mengatakan, itu untukmu. Yang kau angan-angani tadi kau akan dapat. Dan semisalnya bersamanya. Saya dobelkan lagi. Gitu kan, kata Allah. Inilah orang yang terakhir dari ahli surga yang masuk ke dalam surga. Dia pada saat mau masuk ke dalam surga, dia diperlihatkan bagi dia surga sudah penuh. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, sudah penuh. Di mana tempatku gitu? Maka Allah mengatakan, apakah kamu ridho kalau aku berikan kepadamu di dalam surga seperti yang dimiliki oleh raja terkayanya dunia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dia mengatakan, tentu wahai Rabbku. Allah mengatakan, dan aku akan berikan kamu dobelnya. Dia mengatakan, aku ridho wahai Tuhanku. Allah mengatakan, aku akan berikan lagi kamu dobelnya. Terus begitu, sampai 10 kali lipat. Maka saking gembiranya orang ini, dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Dibalik sama dia. Dan Nabi SAW waktu itu tertawa sampai urat leher beliau terlihat. Dan ini orang yang paling rendah derajatnya di surga. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan, dia pada saat masuk ke dalam surga, dia nikmati istananya, dia nikmati semua fasilitasnya. Lalu dia menganggap dirinya orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Padahal ini orang yang paling rendah. Nah, ini